Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan bahas materi yang selanjutnya tentang teknik manajemen stres. Nah, teknik manajemen stres apa ya yang akan saya kenalin sama kalian hari ini dan kalian bisa coba praktekkan di rumah yang untuk membantu kalau misalnya kalian stres gitu atau mungkin malah kalau misalnya di sekitar kita ada yang stres ya. Nah, saya mau cerita dulu. Namanya adalah tapping ya. Kenapa tapping ya? Tapping itu kan artinya memukul-mukul ya, memukul-mukul di bagian tubuh tertentu. Nah, tapping ini adalah salah satu teknik manajemen stres yang dipercaya kalau kalian ingat gitu ya. Ada teori stres yang mengatakan bahwa salah satu yang membuat kita secara psikologis itu stres itu ada kaitannya sama body ya, body and mind itu connected ya. Artinya adalah ketika kita merasakan stres itu kan nggak cuma feelingnya ya yang luka, tapi juga badannya mengalami simptom-simptom tertentu yang ternyata banyak penelitian yang dilakukan ya dari beberapa teknik yang juga dilakukan. Ketika kita mencoba healing dengan berdamai dengan badan kita sendiri atau membuat badan kita lebih rileks, ternyata membantu proses dari tingkat stres itu atau proses manajemen stresnya ketika saya menghadapi satu masalah misalnya itu akan lebih cepat. Nah, ada satu teknik namanya tapping. Nanti saya akan taruh beberapa link yang kalian juga bisa lihat, bisa nonton tentang kanal-kanal gitu ya yang ada di YouTube yang bisa kalian jadikan pembelajaran. Banyak banget caranya. Tapping ini sering kali digunakan bahkan untuk orang-orang yang mengalami trauma. Dulu ya waktu tahun berapa ya tsunami Aceh ya, tsunami Aceh itu dulu itu zaman saya kuliah. Saya ingat saya kuliah S2. Waktu itu sempat dikirim relawan gitu ya ke Aceh. Waktu itu saya nggak ikut sih untuk relawannya itu, cuma waktu itu saya sempat dengar gitu ya cerita dari beberapa teman saya, karena waktu itu kalau saya udah proses dalam praktek institusi, jadi sehingga anak-anak yang S2 tuh nggak boleh turun. Jadi waktu itu dibuka untuk teman-teman yang S1 di UI waktu itu. Nah, waktu itu teknik yang diajarkan adalah dibekali gitu ya untuk psikologi first aid-nya untuk teman-teman ini yang mau turun ke Aceh untuk bantu anak-anak korban tsunami adalah tapping ya. Kenapa? Ternyata setelah trauma itu dampak yang banyak muncul adalah mereka mengalami pain gitu ya, pain dalam bentuk fisik ya. Terus juga mungkin ada yang kebentur, ada juga yang nggak tidur-tidur sehingga badannya jadinya capek, badannya jadinya tegang dan lain-lain gitu. Dan metode ini diajarkan untuk membuat badan si para korban tsunami itu bisa lebih rileks sehingga proses healing mereka dalam trauma tuh bisa lebih mudah dilakukan. Bentuknya tuh waktu itu mungkin pernah ada yang tahu gitu ya. Yang namanya tapping itu namanya tapping. Tapping kalau bahasa Indonesia kan pukul-pukul gitu ya. Jadi artinya bahan sederhananya tuh tangan. Kita cuma pakai tangan kita sendiri ya, dan dipukul-pukulinnya kemana? Ke meja, ini meja, ke bangku ya, atau kemana sebenarnya? Dipukul-pukulkannya adalah ke bagian tubuh kita sendiri. Ada beberapa titik kalau misalnya kalian baca gitu ya beberapa literasi bahwa mungkin tahu akupuntur ya. Kalau misalnya akupuntur itu kan manusia itu ada titik-titik sarafnya, di mana titik-titik saraf itu berhubungan dengan yang namanya kesehatan kita. Kenapa hubungannya sama kesehatan kita? Kalau kalian ingat pelajaran tentang otak gitu ya, bagian-bagian otak. Otak itu kan adalah pusat dari koordinasi seluruh tubuh kita, di mana dihubungkan dengan saraf-saraf ke seluruh tubuh kita. Nah, hubungan antara saraf-saraf itu dengan seluruh tubuh dan otak kita sebenarnya diwakili oleh titik-titik tersebut yang digunakan kalau dalam akupuntur ya, yang ditusuk-tusuk tuh itu sebenarnya ada titik-titik tertentu yang berhubungan langsung dengan saraf kita. Atau misalnya ada totok ya, kalau di pengobatan Cina juga ada seperti itu juga menggunakan titik-titik yang sama. Nah, ini juga sama di dalam tapping. Jadi ada beberapa titik gitu ya yang biasanya digunakan untuk menjadi titik yang dinilai ternyata kalau kita lakukan pukulan-pukulan kecil gitu ya, bukan dipukul pakai sesuatu yang tajam atau sesuatu yang keras banget gitu ya, ternyata itu bisa menurunkan kecemasan, kelelahan,
atau bisa membuat si individunya jadi lebih tenang. Nah, titiknya di mana aja? Saya mau kasih tahu dulu tentang teori ini ya. Di sini tuh ada 5 titik nih kalau di jari kita. Nah, masing-masing ini sebenarnya juga mewakili perasaan psikologis kita ya. Ada anxiety, ada stress, ada anger, ada juga sad. Terus juga di sini ada pain. Ya, jadi kalau misalnya kalian merasakan sesuatu yang kaitannya dengan itu, ya misalnya lagi anxiety nih, bisa dipencet-pencet seperti ini. Itu dipercaya dalam teknik pengobatan Cina tuh kayak gitu. Nah, ini bicara tentang tapping sendiri. Tapping sendiri, saya kembali lagi, saya jelasin dulu. Nanti kita akan coba bareng-bareng ya, atau kalian bisa coba di rumah menerapkannya. Caranya mudah banget. Pertama yang butuh disediakan adalah sebaiknya duduk ya di bangku yang bisa kalian nyaman gitu ya. Duduk, karena kalau berdiri itu adalah berdiri atau tidur itu tidak disarankan biasanya kalau dalam teknik satu relaksasi. Kenapa? Karena berdiri dan tidur adalah posisi yang sebenarnya kita nggak rileks. Ya, kalau misalnya kita bisa duduk, terus kalau ini saya pakai bangku yang ada senderannya, kalian silahkan nyender, ya duduk senyaman mungkin, ya. Terus tangannya kalau bisa ditaruh aja di paha kalian, gitu ya. Jadi senyaman mungkin, serileks mungkin. Maka saya minta hari ini silahkan pakai pakaian serileks mungkin, gitu ya, bisa sehingga bisa sekalian praktek. Nah, titik-titik apa yang digunakan? Alatnya sederhana, 2 tangan kita. Ini aja yang dipergunakan untuk praktek tappingnya. Nah, mana sih yang dipakai gitu? Pertama adalah ini ya. Kalau bilang ini adalah karate chop namanya. Ya, kayak kita karate chop seperti ini. Kalau kalian yang punya ilmu karate itu bisa tutup karate chop di lurusan dari jari kelingking ini. Ya, ini adalah salah satu titik yang dipercaya dapat menurunkan kecemasan kita. Caranya adalah dibengkoknya seperti ini, kita seperti ini. Gunakan tangan sebelahnya dibentuk seperti ini, 3 jari ya, terus di chop ya berkali-kali, tapi jangan keras-keras ya, gini contohnya, enggak, pelan-pelan ya, gently gitu ya, softly, pelan-pelan aja sambil dirasakan. Nah, biasanya sambil melakukan ini kita akan tarik nafas pelan-pelan dari hidung kayak prinsipnya relaksasi, lalu dihembuskan dari mulut seperti itu. Kalau misalnya mau sambil dengerin musik, mau sambil puterin musik yang bisa bikin kalian tenang, boleh banget. Dan syaratnya harus di tempat yang kalian tenang. Jangan melakukan ini terus tapi kalian lagi di tengah-tengah mall, tengah-tengah pasar. Itu nggak akan jadi satu hal yang menenangkan ya. Ini satu titiknya biasanya. Nanti di sini gantian kanan kiri gitu ya. Ini pelan-pelan terus ya, tapi yang ini jangan digetar-getar, yang ini didiemin aja. Yang membantu hanya satu hal. Itu satu. Terus juga di bagian wajah kita ya bisa pakai dua jari seperti ini. Kita bisa di atas alis nih, pelipis alis, kita bisa pukul-pukul seperti ini. Sepanjang pelipis alis kalian. Gini di bawah mata juga, atau di tulang pipi ya, dirasain tulang pipinya mana, pukul-pukul kayak gini. Terus di sini juga bisa nih, di tengah-tengah antar mata gitu. Terus di antara hidung dan mulut, terus ini kelihatan ya. Ini dipukul-pukul seperti ini. 2 jari ke sini. Gini. Nah, terus titik selanjutnya mana yang biasanya dipakai? Titik selanjutnya itu adalah collarbone atau tulang yang ada di sini nih. Ya, walaupun yang misalnya, Mbak, Bu, saya cukup berisi badannya sehingga nggak ada collarbone, pasti punya, dirasain aja collarbone di mana. Caranya adalah tangan kanan kiri pukul pakai 3 jari, sekalian pukul-pukul di sini. Ya. Pelan-pelan gitu ya, sambil tadi tarik nafas juga pelan-pelan. Itu adalah collarbone ya. Oke, setelah itu titik selanjutnya nih tangannya yang kiri diangkat, terus di sini 3 jari juga. Di antara sini ya tulang rangka kalian di pinggirannya dipukul-pukul seperti ini. Terus bisa gantian sebelahnya kayak gini.
gitu ya. Oke, selain itu terus juga bisa di ini nggak kelihatan ya lutut gitu ya, di lutut kalian juga bisa dipukul-pukul seperti itu pakai 3 jari sama seperti tadi kayak karate chop, pukul-pukul seperti ini terus ya. Sebenarnya bisa ke seluruh tubuh ya, kayak ininya berjalan gitu ya, nanti kita ke bawah sampai ke telapak kaki. Ini kayaknya susah kalau prakteknya gitu. Nah, selain itu juga bisa ini tulang di sini nih ya, ini adalah titik yang kalau misalnya kita merasakan pain juga seringkali bermanfaat, atau kita lagi cemas atau worry too much nih di sini. Ini antara dua titik ini, dua tangan dipukul-pukul seperti ini. Gitu ya. Ini satu. Terus di antara sudut-sudut ujung-ujung dari jari kalian juga caranya gini. Ini dipukul-pukul seperti ini. Nah, gitu ya. Itu yang namanya teknik tapping, gampang banget, murah banget. Syaratnya cuma pakai tangan kalian masing-masing. Nah, dalam melakukan teknik tapping, prinsip utamanya adalah tadi, harus cari tempat yang kondusif untuk kalian, di mana kalian bisa merasa tenang. Terus juga jangan lupa senyaman mungkin ya, baiknya adalah duduk. Nah, ada satu, ingat ya, saya pernah ngajarin tentang yang namanya self mantra. Nah, dalam teknik tapping ini bukan hanya penting memukul-mukulkan badan kita gitu ya ke titik-titik yang dirasa bisa menurunkan kecemasan, tapi juga memasukkan kata-kata mantra gitu ya ke dalam diri kita bahwa saya menerima situasi tersebut. Karena kan prinsipnya adalah suatu situasi atau suatu stres itu akan menjadi berat ketika kita tidak accept. Nah, ketika saya sudah meng-accept dan saya tahu bahwa saya ada di kondisi itu akan membantu proses healing kita menjadi lebih cepat. Nah, jadi yang dilakukan adalah nanti bisa duduk dulu, terus kalian tarik nafas, pelan-pelan, dikeluarkan dari mulut, diulang beberapa kali, ya seperti itu. Kalau badannya sudah merasa mulai rileks, kalian bisa coba seperti ini. Ya. Ini boleh dilakukan sambil matanya tertutup atau terbuka, karena saya mau ngejelasin, jadi saya praktiknya matanya terbuka ya. Kalian mau sambil dengerin dengan tertutup, silakan. Dipukul-pukul seperti ini, kita tangan kiri dulu, kita lakukan karate chop seperti ini. Sambil hitung dalam hati dan boleh sambil tarik nafas, terus dihembuskan secara perlahan. Nah, sambil melakukan ini, ikuti kata-kata saya, lalu silakan bisa diucapkan atau bisa dikatakan dalam hati. Ya. Walaupun saya merasa cemas, saya menerima kecemasan yang saya rasakan. Walaupun saya merasa sedih, saya merasa sedih, saya menerima situasi yang saya rasakan. Nah, bentuk kata-katanya seperti itu. Ya, nanti bisa dicoba. Terus nanti dalam hitungan kurang lebih 1 menit bisa dipindah ya ke sebelah sini, atau 30 detik terus pindah. Setelah itu kita bisa chop di sini ya, di atas pelipis mata. Walaupun saya merasa cemas, saya menerima situasi yang saya rasakan, dan saya menikmatinya. Terus ke sini ya, seperti itu, diulang lagi. Terus ini collarbone, terus pindah ke sini, terus pindah ke sini, terus ini. Tuh, ya. Itu prakteknya. Nanti bisa dicobain. Saya akan masukkan nanti satu video di mana kalian bisa ikutin langkah-langkahnya dalam satu praktek. Sebenarnya nggak harus pakai satu instruksi gitu. Setelah kalian tahu tekniknya, kalian bisa praktekin sendiri, dihitung sendiri gitu ya, pakai kata-kata sendiri ya, yang menurut kalian memang cukup bermakna untuk kalian dan menurut kalian
bisa menenangkan kalian kalau dalam situasi yang tidak menyenangkan buat kalian. Nah, kalau mau pakai instruksi, nanti saya akan lampirkan videonya, silakan nanti di explore, ada banyak pilihan yang ada di situ, atau kalian bisa belajar dari manapun, di-share ke teman-temannya juga boleh, nanti kalau misalnya dapat pengalaman-pengalaman seru ya, terus juga nanti setelah melakukan praktek ini, nanti saya akan masukkan di e-learning, jadi cek di e-learning untuk tempat kalian menyampaikan apa ya rasanya ternyata setelah saya melakukan praktek ini, gitu ya. Oke, itu aja untuk prakteknya hari ini tentang tapping. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat buat kalian dan menambah hasanah gitu ya tentang yang namanya teknik manajemen stres, bisa dipraktekkan dan bisa diaplikasikan buat kalian, buat siapapun orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian. Itu aja dari saya, silahkan diputar kapanpun kalian mau, dan jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di e-learning atau di chat MyParmat kita. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah memutar materinya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.